Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonometrika akan menyampaikan materi tentang dasar regresi dan model ordinary least square atau model OLS. Di sini kami ada 5 anggota, yaitu yang pertama Saudari Denis Indah Safitri, lalu yang kedua ada Ratih Kurnia Larasati, yang ketiga ada Saudara Iqbal Al-Hidayat, yang keempat saya sendiri Emilia Dwi Maharani, lalu yang terakhir Saudara Nanda Nur Ramadan. Materi yang pertama yaitu tentang konsep, karakteristik, dan model regresi. Nah, fokus utama dari regresi adalah menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Lalu karakteristik dari model regresi yaitu yang pertama, yaitu nilai YI teramati pada amatan ke I merupakan jumlah dua komponen, yaitu yang pertama suku konstanta beta 0 plus beta 1 XI. Lalu yang kedua yaitu suku galat epsilon I, jadi YI adalah suatu peubah acak. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu karena E dalam kurung epsilon I sama dengan 0, maka dapat diperoleh E dalam kurung YI sama dengan E dalam kurung beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus E dalam kurung epsilon I sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Nah, beta 0 plus beta 1 XI memainkan peranan sebagai konstanta. Jadi, respon YI bila nilai X pada amatan ke I adalah XI berasal dari suatu sebaran peluang yang rataannya adalah E dalam kurung YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Oleh karena itu, dapat kita peroleh fungsi regresi bagi model yaitu E dalam kurung Y besar sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Nah, karena fungsi regresi itu menghubungkan rataan sebaran peluang bagi Y untuk X tertentu dengan nilai X itu sendiri. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu nilai teramati Y pada amatan ke I lebih besar atau lebih kecil daripada nilai fungsi regresi dengan selisih sebesar epsilon I. Lalu yang keempat yaitu setiap suku galat epsilon I diasumsikan mempunyai ragam yang sama dengan sigma pangkat 2. Oleh karenanya, respon YI mempunyai ragam yang sama pula, yaitu sigma pangkat 2 dalam kurung YI sama dengan sigma pangkat 2. Karena berdasarkan sifat variansinya, maka kita peroleh sigma pangkat 2 dalam kurung beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I sama dengan sigma pangkat 2 dalam kurung epsilon I sama dengan sigma pangkat 2. Jadi, model regresi mengasumsikan bahwa sebaran peluang bagi Y mempunyai ragam yang sama sigma pangkat 2, tidak tergantung pada nilai peubah bebas X. Lalu, karakteristik yang kelima yaitu suku-suku galat tadi diasumsikan tidak berkorelasi. Oleh karenanya, hasil dari setiap amatan manapun yang mempengaruhi galat dari amatan lain yang manapun, baik positif atau negatif, kecil atau besar. Karena galat atau epsilon I dan epsilon J tidak berkorelasi. Maka begitu dengan respon YI dengan YJ. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu ringkasan model regresi mengimplementasikan bahwa peubah respon YI berasal dari sebaran peluang dengan rataan E dalam kurung YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI dan ragam sigma pangkat 2 yang sama untuk semua nilai X. Nah, lebih lanjutnya, dua amatan sembarang YI dan YJ tidak berkorelasi. Regresi populasi itu adalah hubungan linear kedua variabel dan dapat ditulis dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut. Yaitu persamaannya YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI, di mana beta 1 itu kurang dari 0.
lalu YI adalah jumlah permintaan barang, XI adalah harga barang, lalu I adalah observasi ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu persamaan-persamaan di model regresi populasi tadi menunjukkan nilai harapan atau expectation value jumlah permintaan barang pada harga tertentu. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa hubungan Y dan X merupakan hubungan linear. Hubungan linear ini digambarkan dalam bentuk garis lurus di dalam sebuah grafik dengan beta 0 sebagai intercept atau konstantanya dan beta 1 adalah kemiringan dari garis lurus yang kita peroleh. Nah, gambar persamaan tersebut disebut dengan garis regresi populasi. Bisa dilihat di grafik ini. Lalu yang berikutnya yaitu regresi sampel. Regresi sampel adalah persamaan regresi populasi yang sulit diketahui karena hanya dapat diestimasi dengan menggunakan data sampel. Nah, persamaan regresi sampel untuk menjelaskan hubungan antara jumlah permintaan barang dengan tingkat harganya adalah sebagai berikut. Yaitu bisa dilihat YI sama dengan beta 0 min beta 1 XI. Jadi tadi kalau regresi populasi itu beta 0 plus beta 1 XI, maka regresi sampel yaitu YI sama dengan beta 0 min beta 1 XI. Beta 1 kurang dari 0. Jadi membedakan adalah tanda plus dan minnya tadi. Nah, baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denis Indah Safitri NIM 11 akan menjelaskan materi tentang metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Singkatannya adalah OLS. Menjelaskan metode OLS ini dengan mengambil contoh hubungan antara jumlah permintaan barang dengan tingkat harga sebelumnya. Model persamaan regresi sampel ini adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, persamaan tersebut merupakan prediksi dari nilai prediksi yang akan berbeda dengan nilai aktualnya. Perbedaan nilai aktual dengan nilai prediksi disebut residual, yang dapat kita tulis rumusnya Y sama dengan YI plus residual. Berdasarkan persamaan tersebut, jika nilai residual adalah kecil, maka perbedaan antara aktual dan residual adalah kecil. Artinya, jika ingin mendapatkan garis regresi yang baik, maka residualnya harus sekecil mungkin. Misalkan, kita mempunyai 6 data sampel jumlah permintaan barang Y dan harganya X. Kita plot data tersebut dalam bentuk diagram pencar atau scattergram. Dari diagram pencar ini, kemudian kita bisa menarik sebanyak mungkin garis regresi sampel. Misalnya, kita ambil 3 garis regresi. Sebuah garis regresi dikatakan garis regresi yang baik jika garis tersebut bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Dengan kata lain, garis regresi yang baik terjadi jika residualnya sekecil mungkin. Diagramnya bisa kita lihat dalam PPT ya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Metode OLS yang dikenal sebagai metode Gaussian merupakan landasan utama di dalam teori ekonometrika. Metode OLS ini dibangun dengan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Misalkan kita mempunyai model regresi populasi yang dapat ditulis Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI ditambah residual. Asumsi yang berkaitan dengan model garis regresi linear dua variabel tersebut adalah: asumsi yang pertama, hubungan antara Y, variabel dependen, dan X, variabel independen, adalah linear dalam parameter. Model regresi yang linear dalam parameter dapat dilihat di persamaan tadi ya. Asumsi yang kedua, variabel X adalah variabel tidak acak atau tidak random. Jika variabel independennya lebih dari 1 di dalam regresi berganda, maka diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolinearitas antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Asumsi yang ketiga, bila harapan atau rata-rata dari variabel gangguan residual adalah 0. Asumsi yang keempat, varian dan variabel gangguan residual adalah sama, artinya varian kesalahan sama untuk setiap periode. Asumsi yang kelima, tidak ada serial korelasi antara gangguan residual atau gangguan residual tidak langsung.
berhubungan dengan residual yang lain. Yang asumsi yang keenam, variabel gangguan residual berdistribusi normal. Asumsi 1 sampai 5 dikenal dengan model regresi linier klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Nur Ramadan, NIM 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan matematika untuk memahami parameter. Dalam matematika, hubungan antar variabel bisa dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Hubungan ini dapat kita tulis dalam persamaan Y sama dengan A ditambah Bx, Y sama dengan Bx. Persamaan Y sama dengan A tambah Bx mengandung arti jika X sama dengan 0, maka Y tidak akan 0 tetapi sebesar A. Bila kita sederhanakan dalam bentuk grafik, akan terlihat seperti gambar berikut ini. Gambar grafik A, di mana X mempengaruhi Y secara positif. Garis A memotong sumbu Y bergerak naik. Gambar B, di mana X mempengaruhi Y secara negatif. Garis A memotong sumbu Y bergerak menurun. Dalam kasus ini akan kita gunakan data sederhana sebagai berikut. Kolom Y berisi 4, 5, kolom X berisi 10, 15. Persamaan ini akan kita selesaikan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah Bx. Kita cari B-nya, di mana Y aksen sama dengan dy dibagi dx sama dengan delta Y dibagi delta X, sama dengan B di mana delta Y sama dengan 5 min 1 sama dengan 1, dan delta X sama dengan 15 min 10 sama dengan 5. Sehingga B sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Karena B sudah diketahui 0,2, maka Y sama dengan A plus 0,2 X. Sehingga A bisa kita cari A sama dengan Y min 0,2 X, masukkan Y sama dengan 4 dan X sama dengan 10. Maka A 4 dikurangi 0,2 dikali 10, maka A sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 ditambah 0,2 X. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi berikutnya dipersilahkan. Saya Rati Kurnia Larasati NIM 114. Di sini saya akan menerangkan tentang interpretasi dasar model regresi tunggal. Yang pertama yang kita pelajari adalah makna istilah linier. Secara garis besar, kata linier dapat diinterpretasikan dalam dua cara berbeda. Yang pertama, linier dalam peubah. Dalam interpretasi ini, nilai harapan bersyarat E dalam kurung Y sedemikian hingga X adalah fungsi linier dari X. Dalam interpretasi ini, fungsi regresi seperti E dalam kurung Y sedemikian hingga X sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali xi kuadrat. Demikian pula dengan fungsi regresi E dalam kurung Y sedemikian hingga X sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X ditambah beta 2 dikali X kuadrat. Interpretasi yang kedua adalah linier dalam parameter. Artinya E dalam kurung Y sedemikian hingga X adalah fungsi linier dari parameter. Hal ini berarti peubah X bisa linear ataupun bisa tidak. Dalam interpretasi ini, fungsi regresi di atas adalah linear dalam parameter regresi beta. Yang kedua ada asumsi-asumsi dalam regresi linear sederhana. Yang pertama, model regresi linear. Model regresi linear yang dimaksud adalah linear dalam parameter. Sebagai contoh, YI sama dengan beta 0 ditambah beta 0 dikali XI ditambah UI. Yang kedua, nilai X tidak berubah dalam pengambilan sampel secara berulang. Nilai regresor X tidak berubah dalam pengambilan sampel secara berulang atau X dianggap non-stokastik. Yang ketiga, nilai tengah gangguan atau galat UI adalah 0. Diberikan nilai XI, nilai tengah atau nilai harapan peubah acak gangguan UI adalah 0.
Secara teknis, nilai tengah bersyarat UI adalah 0, yaitu E UI sedemikian hingga XI sama dengan 0. Yang keempat, homoskedastisitas varians atau varians yang sama untuk UI. Dengan kata lain, var UI sedemikian hingga XI sama dengan tau kuadrat. Yang kelima, tidak terdapat autokorelasi di antara gangguan. Artinya, untuk sebarang dua nilai XI dan XJ atau korelasi antara UI dan UJ untuk I tidak sama dengan J adalah 0. Dengan kata lain, cof UI, UJ sedemikian hingga XI, XJ sama dengan 0. Yang keenam, covariance antara UI dan XI adalah 0. Dengan kata lain, EUI, XI sama dengan 0. Yang ketujuh, banyak amatan N harus lebih besar dari jumlah parameter yang akan diestimasi. Dengan kata lain, banyak amatan N harus lebih besar dari jumlah peubah bebas atau regresor. Yang kedelapan, variabilitas pada nilai X. Nilai X pada suatu sampel tidak boleh sama semuanya. Secara teknis, var X lebih besar dari 0. Yang kesembilan, model regresi dispesifikasikan dengan benar. Dengan kata lain, tidak terdapat bias spesifikasi atau galat dalam model yang digunakan dalam analisis empiris. Yang terakhir, tidak terjadi multikolineritas yang sempurna. Artinya, tidak terdapat hubungan linier sempurna di antara peubah-peubah prediktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Aldi Hidayat, NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan model regresi sederhana. Model regresi sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah E, yang artinya adalah Y adalah variabel dependent, X1 adalah variabel independent, B0 dan B1 adalah parameter atau koefisien regresi, E adalah error atau galat atau residual. Untuk mendapatkan nilai prediksi dari Y, dapat digunakan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1X1. Dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, maka didapatkan nilai estimasi dari B0 dan B1 seperti pada video berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 mata kuliah ekonometrika tentang konsep dasar regresi dan model OLS. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami jelaskan. Kami dari kelompok 2 berterima kasih dan minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.